Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, dosen dan guru pamong penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Perkenalkan, saya Nisha Wulan Setianingsih, guru SD Negeri Sumberjo, Kecamatan Jateng, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu tanggal 18 bulan Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja Daljab Angkatan 2 tahun 2021 dengan mengambil tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur dalam keberagaman, pembelajaran 3, kelas 4, semester 1. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan sehingga ke depan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 4. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, Ibu ucapkan terima kasih karena anak-anak sudah menyempatkan waktunya untuk belajar bersama, mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak tadi sudah absen di classroom ya? Iya, sudah hadir semua ya? Sudah. Iya, Ibu lihat juga sudah. Oke, sekarang kita berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran. Coba Mbak Sasa memimpin berdoa. Berdoa. Terima kasih Mbak Sasa. Anak-anak, kalian sudah menyiapkan lapangan yang Ibu minta kemarin? Oke, coba diperlihatkan sama Bu Nesya lapangannya. Wah, bagus-bagus. Anak-anak, adakah yang tahu? Itu kan tadi kalian membuat lapangan engklek ya? Siapa di antara kalian yang mengetahui jenis permainan engklek? Ayo, siapa yang tahu? Tradisional, Bu. Iya, betul, permainan tradisional. Dari mana permainan engklek itu, anak-anak? Ini lapangannya Bu Nisya seperti ini. Jadi kita pakai tumpuan kaki kanan. Oke, anak-anak, nanti kalian bisa main sebentar. Teriak hore dan panggil nama teman kalian. Sudah siap bermain? Kalian bersemangat sekali anak-anak memanggil temannya. Yang kalian lakukan tadi itu merupakan bentuk sportivitas anak-anak. Oke, anak-anak masih ingat tidak? Kita kemarin belajar apa? Belajar apa kemarin? Indra pendengaran. Kita kemarin belajar indera pendengaran. Kita juga kemarin belajar
Bakia ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jika laporan hasil percobaan tentang sifat bunyi pantul. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Sudah. Oke. Siapa yang tahu ini permainan apa? Iya, ini Fahombo Batu dari Nias. Nah, anak-anak ingin tidak mendengarkan cerita Fahombo Batu? Ya, oke. Didengarkan ya, disimak baik-baik. Apa hal yang penting mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan Fahombo Batu nanti. Gagasan pokok dan gagasan pendukung teks lisan adalah teks yang disebutkan dengan kata-kata melalui pengucapan teks seseorang. Teks lisan yang akan dipelajari diceritakan dulu dan kalian menggunakan bersama menggunakan indera pendengaran. Kata-kata dengan teks tersebut disebut menyimak. Menyimak membutuhkan kemampuan untuk mendapatkan informasi dari seseorang. Saat mendengarkan cerita, hal terpenting adalah menemukan intisari. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide atau inti yang dibahas dalam suatu paragraf. Gagasan pokok disebut juga ide pokok, ide utama, dan pokok pikiran. Nah, bagaimana cara menemukan gagasan pokok dari teks lisan? Yang pertama, mengenalkan dengan konsentrasi fokus ya. Yang kedua, mendengarkan sambil melakukan pencatatan dan jangan tulis. Yang ketiga, mendengarkan dengan teliti inti pokok pada awal kalimat dan akhir kalimat. Karena kalimat tetap yang ada dalam buku gagasan pokok. Gagasan pendukung ditemukan pada teks 11. Nah ya, silakan. Ya, maaf ya. Di sini buku berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias dan terletak Pulau Sumatera. Pulau ada perkiraan Pulau Fahombo Batu merupakan ciri khas Oke, siapa yang tahu gagasan pokok dari teks tersebut? Saya Bu. Iya, apa? Fahombo Batu berasal dari suku Nias. Ada yang punya jawaban lain selain Mbak Sabina? Fahombo Batu dilakukan dengan kaum putih. Iya, jawabannya itu yang betul adalah kalimat utamanya dulu anak-anak. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias, kemudian baru ditarik gagasan pokoknya tradisi lompat batu. Ada yang ingin bertanya mengenai materi ini? Oke, tidak ada yang ingin bertanya ya. Oke, anak-anak, selanjutnya kalian kan sudah mengerti gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak-anak, ternyata Indonesia itu kaya sekali budaya ya. Kita harus bersyukur dengan keragaman yang kita miliki. Beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan dari pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang akan terdengar. Seperti tadi, semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Kalian sudah menyiapkan benda? Bunda Bunesya punya gendang. Ini alat musik
yang berasal dari Jawa Tengah. Wah, Mas Niko juga punya. Bunyinya Mas Niko sama bunyinya Bu Nesya ini nanti kerasan yang mana? Coba ya Mas Niko, yuk kita main. Anak-anak, terdengarnya suara dari Bu Nesya apa Mas Niko yang lebih keras? Indonesia. Siapa yang tahu kenapa gendang bisa mengeluarkan bunyi? Karena permukaan kulit bergerak dalam gendang. Iya betul. Ini kan kulit bergetar sehingga ada suara. Nah, kita coba. Sekarang kalau toplesmu itu sama musiknya Bu Nesya, gendangnya Bu Nesya, kerasan mana coba suaranya? Gendangnya kuning. Iya, kenapa kira-kira? Karena ini tadi anak-anak, ya, semakin kecil dan gendang rongga pada gendang, maka nyaring bunyi yang akan dihasilkan. Nah, seru ya bermain gendang. Kenapa tadi anak-anak gendang bisa menghasilkan suara? Semakin panjang gendang, semakin keras gendang. Iya betul. Jadi gendangnya Bu Nesya kan panjang, gendangnya Mas Niko agak pendek, lebih kecil. Jadi kalau semakin panjang akan menghasilkan suara yang lebih keras. Karena pemantulan bunyi itu terjadi di dalam rongga. Agar kalian lebih memahami pemantulan bunyi tidak hanya di gendang, kita simak video dari Bu Nesya dulu ya. Kalau kita lihat karena kita lihat dalam dua. Kalau suara pria ini kita belajar ini pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi akan dipantulkan apabila mengenai permukaan benda keras seperti dinding, semen, batu, besi, kaca, stek, belum lagi juga. Jadi tiga yang pertama ini pantul dan memperjelas bunyi asli. Jadi kita jelas memasuki dan pemantul kita. Misalnya berbicara sama pasal yang kedua adalah gabung atau kerja. Bantu yang banyak sebagian juga bersama dengan bunyi asli. Sehingga bunyi asli sudah terjadi jika bunyi pemantul pada jarak cukup jauh dengan sumber bunyi. Misalnya saat kita berada di bioskop. Oke, selain di dalam bioskop, kira-kira mana lagi tempat yang bisa menghasilkan gaung anak-anak? Tadi pemantulan bunyi bisa terjadi di mana anak-anak? Penyerapan bunyi juga yang permukaannya lunak adalah benda yang dapat menyerap bunyi. Kira-kira benda yang permukaannya lunak itu contohnya apa? Kapas. Kapas, betul. Iya. Iya, karpet bisa, busa, spon, banyak ya. Yang keenam, menentukan cepat lambat gelombang bunyi. Yang ketujuh, atau puncak jantung. Ternyata pemantulan bunyi sangat bermanfaat ya. Pemantulan bunyi sangat bermanfaat ya anak-anak dalam kehidupan sehari-hari kita. Iya, Bu. Oke, dari video tadi ada yang ingin bertanya. Bunyi, Bu. Penyerapan bunyi. Oke. Oh iya, penyerapan bunyi itu terjadi ketika bunyi
bertemu dengan benda yang permukaannya lunak seperti kapas, spons, ya. Jadi itu nanti terserap, bukan terpantul. Kalau permukaannya keras akan terpantul, gitu Mas Brian. Sudah paham? Ya, nanti kita bandingkan ya, apa sih perbedaan dari berteriak di lapangan atau di halaman dan berteriak di kamar mandi ketika kita berdiskusi ya. Selanjutnya anak-anak, kalian Indonesia bagi menjadi 4 kelompok. Oke, kelompok yang pertama Dingle Ogle Agli, ya, Mas Faiz sama Mas Vano. Kemudian Bumbu Batu, Mas Brian sama Mas Niko. Rangku Alu, Mbak Titis, Mbak Angel sama Mbak Adel. Coba Suang, dan Mbak Sabrina. Oke. Nanti kelompok Dingle Ongkla Anggle mengkoreksi teks. Kemudian mengkoreksi teks, mencari gagasan pokoknya. Kemudian kelompok Bambu Batu menampilkan peta pikiran. Kelompok Rangku Alu menyampaikan laporannya. Kelompok Cublak Suweng menghubungkan sifat bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah siap? Siap. Anak-anak, silahkan kalian membuka kembali Classroom. Nah, ada yang mengalami kesulitan? Ada yang mengalami kesulitan? Tidak ya. Nanti kalau ada yang kesulitan mengerjakan, silahkan dibuka kembali, dibaca lagi bahan ajar dan video yang sudah Bu Nesya berikan di Classroom, disimak lagi untuk menjawab LKPD. Anak sudah menyiapkan LKPD-nya? Sudah. Ya, sudah. Oke, kalau sudah nanti silahkan dikirim ya kalau sudah selesai. Ya. Sudah selesai mengerjakan LKPD? Sudah. Oke, sudah dikirim? Sudah. Baik, Bu Nesya akan memimpin presentasi pada hari ini. Oke, kita akan mendiskusikan secara klasikal. Kelompok yang pertama, kelompok Dingle Ogle Agle ya, mengkoreksi Mas Faiz dan Mas Vano. Ya, silahkan Mas Faiz mempresentasikan hasilnya, paragraf pertama. Salah. Ya, kenapa salah Mas Faiz? Yang betul bagaimana? Iya, oh iya betul, Rangku Alu mulai terlupakan. Nah, bagaimana kelompok lain? Sudah setuju? Setuju, Bu. Oke, paragraf kedua, Mas Vano. Betul. Ya, udah betul ya? Ya, Indonesia kan juga sudah betul. Oke, yang paragraf ketiga, Mas Faiz. Betul, Bu. Pemain Rangku Alu dibagi 2 kelompok. Sudah betul ya? Yang lain bagaimana? Ya. Oke, lanjut. Yang keempat, Mas Vano. Salah ya? Yang betul bagaimana Mas Vano? 1 sampai orang bergiliran bermain. Ya, yang kelompok lain sudah setuju dengan jawabannya Mas Vano? 1 sampai 4 orang mendapatkan giliran bermain. Setuju? Setuju. Oke, Bu Nesya kira sudah cukup untuk kelompoknya Mas Vano dan Mas Faiz ya. Dingle Ongkla Anggle sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sekarang kelompok yang kedua, menyajikan peta pikiran. Silahkan Mas Brian, gagasan pokok pada paragraf kedua dibacakan. Bambu batu dilakukan kaum laki-laki. Oh iya, bagaimana? Adakah yang lain tidak setuju atau beda pendapat mungkin? Setuju, Bu. Oh iya, Mbak Sabrina, silahkan. Bambu batu menunjukkan ketangkasan pemuda. Bagaimana anak-anak? Apakah setuju dengan pendapat Mbak Sabrina atau Mas Brian?
Iya. Mas Brianku. Ya, menurut Bu Nesya, gagasan pokok yang betul itu juga ini ya, paham batu dilakukan oleh kaum laki-laki. Mbak Sabrina nanti diperbaiki ya. Oke, sudah betul ya Mas Brian. Silahkan Mas Niko, selanjutnya gagasan pokoknya dibacakan. Bagaimana kelompok lain? Apakah berbeda? Enggak, Bu. Sudah sama semua, nggih? Clear ya. Paragraf 2 dan 3 disajikan dengan baik dan betul. Selanjutnya kelompok ketiga, rangku alu. Kelompoknya Mbak Titis. Oke, Bu Nesya buka video yang ada di Classroom. Nah, ini Mbak Adel. Oke, dari Mbak Adel ini Mbak Titis. Selanjutnya Mbak Angel. Nah, silahkan siapa yang ingin mempresentasikan dari kelompok rangku alu? Mbak Angel, ya boleh. Hasil percobaannya dibacakan Mbak Angel. Bagaimana suara di kamar mandi? Lebih jelas, Bu, daripada itu. Ya, kesimpulannya bagaimana, terbukti atau tidak Mbak Angel? Bukti, Bu. Terbukti bahwa pemantulan bunyi Itu di dalam ruangan lebih jelas. iya memperkeras bunyi asli ya berarti. Adakah yang berbeda jawabannya anak-anak, atau kalian sudah melakukan percobaan di kamar mandi suaranya lebih kecil? Atau semuanya sudah seperti itu, suara di kamar mandi sudah jelas semua? Ya, semua. Ya, bisa lihat juga, iya betul. Di video kalian juga sudah bagus ya. Oke, clear ya. Sekarang ke berikutnya, kelompoknya cublak-cublak suang, sifat bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Mbak Sasa dan Mbak Sabrina. Oke, berteriak saat menelusuri gua. Gema. Betul. Pemantulan bunyi yang terjadi dalam bioskop. Kau. Bernyanyi di kamar mandi. Memeras bunyi. Pak Is meminta tolong di lereng gunung. Gema. Teriak di konser. Para pukulan rongga gendang. Kalian pinter-pinter semua, sudah paham ya mengenai perbedaan gema, gaung, dan memperkeras bunyi asli. Wah, ternyata presentasi hari ini dan diskusi klasikal kita tidak terasa sudah selesai. Oke, tepuk tangan untuk anak hebat hari ini. Kalian bisa semua dan lancar dalam mempresentasikan. Yuk kita tepuk anak hebat. Jempol. Salut. Yeay, tepuk tangan untuk semua kelompok. Masih ingat tidak? Tadi kita itu belajar materi apa saja ya? Gaung, iya, bunyi, pemantulan. Apalagi tadi kita juga belajar, iya, penyerapan. Kita belajar teks lisan juga ya. Mencari apa tadi? Gagasan pokok, betul. Nah, tadi kita juga belajar bermain ya, bermain permainan tradisional. Sikap apa yang harus kita miliki saat bermain? Seperti
Ya, pintar, sportif. Ya, artinya kita harus jujur dan sesuai aturan. Ya, bagus. Anak-anak harus selalu seperti itu ya. Nah, apa yang ingin kalian ketahui lebih dalam anak-anak sebelum kita membuat kesimpulan? Kira-kira ada yang ingin ditanyakan kembali? Apa hal yang membuat kalian masih bingung? Silakan ditanyakan. Ya, Mbak Angel. Bagaimana cara menemukan ide pokok dalam berita? Oh iya, berita ya. Iya, kalau berita itu biasanya di TV memang lisan ya. Kita itu selalu mendengarkan di awal dulu ya. Jadi ketika pembawa acara itu tadi pembawa berita ya, membawakan berita itu biasanya kalimat utamanya di awal yang dijadikan gagasan utamanya anak-anak. Ya, sudah paham Mbak Angel? Ada yang ingin ditanyakan lagi selain itu? Ya, Mas Mano? Apa manfaat penyerapan bunyi? Oh, manfaat penyerapan bunyi. Oh, tadi kita sudah melihat video ya, ada manfaat bunyi pantul. Nah, bunyi bisa menyerap, bisa dimanfaatkan juga ketika berada di bioskop, ketika berada di mana lagi? Aula. Di aula. Jadi suara yang di luar tidak terdengar. Suara yang dalam sangat bagus, keras. Kalau kita nonton bioskop ya, filmnya bagus, suaranya menggelegar, tapi orang yang berada di luar tidak mendengar. Nah, itu manfaat dari penyerapan bunyi. Jadi yang di luar tidak mendengarkan kebisingan suara yang ada di dalam ruangan tersebut gitu. Sudah paham Mas Vano? Iya, Bu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Iya. Ketika ada alat musik yang gendang. Oh iya, tadi kita belajar alat musik gendang, bunyi pantul di dalam gendang ya. Alat musik lain bisa juga memantul. Kalau di gitar juga ada itu kan. Nah, ruang itu akan memantulkan suara petikan gitarnya. Jadi semakin keras suara yang terdengar. Berbeda ketika tidak ada rongganya itu tadi gitu. Sudah paham? Oke, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini bersama. Tadi kita belajar apa saja? Masih ingat? Tadi kita belajar tentang apa anak-anak? Langkah-langkah bagaimana cara menentukan langkah-langkah gagasan pokok pada teks lisan, coba. Dengarkan dengan cermat meski Iya, kemudian awal dan betul. Kemudian baru menentukan gagasan pokok. pinter. Kemudian bagaimana pemantulan dan penyerapan bunyi? Tadi ada 3 ya. Ada 3 pemantulan, memperkeras bunyi asli, gema, dan gaung. Bagaimana suara gema? Suara jelas. Betul. Kalau gaung? Suara jelas. Iya. Nah, penyerapan bunyi itu terjadi jika permukaan dinding pantulnya itu terbuat dari bahan yang lunak. Bahan lunak itu seperti apa? Lubang. Betul. Ya, bagus, anak-anak sudah paham sekali. Bagaimana pembelajaran dari ini, asik, menyenangkan atau tidak anak-anak? Masih. Iya, kita main-main terus ya dari tadi ya, tapi bermain sambil belajar. Ini juga permainan anak-anak, ini permainan tradisional dari Jawa Tengah. Namanya cublak-cublak suweng. Siapa yang sering memainkan cublak-cublak suweng di rumah? Saya. Wah, iya, pasti hafal ya lagunya. Ayo kita nyanyikan bersama, tapi mikrofonnya dimatikan ya, sambil memainkan seperti ini, oke? Cublak-cublak suweng, lampu ketuno kutil, tak
Tempole lere sopo gele ate sir ponggele kopong sir ponggele kopong sir ponggele kopong. Nah itu tadi permainan ceblak-ceblak semua, menyembunyikan sesuatu di tangan terus ditunjuk gitu kan anak-anak. Siapa yang sering kalah dalam permainan tersebut? Siapa yang sering kalah bermain? Ada Bu. Semakin kita banyak pengetahuan tentang lagu daerah, kita juga artinya punya semangat dan jiwa nasionalisme yang tinggi. Itu anak-anak. Oke, setelah ini kalian membuka classroom kembali ya, mengisi penilaian diri, kemudian mengerjakan quizzes. Nah, quizzes kan asik tuh, bermain lagi, tapi kalian mengerjakan evaluasi, jadi yang serius, walaupun bermain tapi serius ya. Untuk yang nantinya nilainya di bawah KKM bisa melakukan perbaikan dengan memahami kembali teks lisan dan sifat bunyi pantul dan menyerap. Kemudian jika yang kesulitan bisa bertanya pada Bu Nesya dan latihan soal lagi. Oke, yang nilainya di atas KKM bisa melakukan pengayaan dengan melakukan percobaan di lapangan, berteriak di gunung boleh ya. Berteriak di dalam sumur, yang punya sumur coba nanti berteriak Mas Miko, nanti suaranya apa yang terdengar ya. Kemudian ceritakan hasilmu dari kegiatanmu itu. Jangan lupa bersama orang tuamu bertanyalah, coba nanti malam bertanya sama orang tua permainan tradisional yang dulu mereka sering mainkan. Ibu, bapak dulu main apa gitu ya. Dan catat ya, catat di buku tugasmu, bandingkan sama permainanmu yang sekarang. Permainanmu sekarang itu berbeda atau sama dengan permainan yang dilakukan oleh orang tuamu. Untuk pertemuan berikutnya kalian akan belajar tentang keragaman sosial dan budaya serta meringkas teks lisan. Alhamdulillah tidak terasa ya anak-anak, pembelajaran hari ini akan segera berakhir. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Bisa dipimpin oleh Mas Niko. Doa mulai. Amin. Alhamdulillah. Selalu bersyukur ya anak-anak, karena hari ini kita juga sudah menyelesaikan belajar. Yang semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jaga selalu kesehatan ya anak-anak, tetap semangat. Jangan lupa cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Oke? Oke, tetap semangat. Kita tos dulu untuk anak hebat semua. Good job anak-anak. Kita foto ya. Foto dulu. Yuk, foto berikut sama gedang-gedangnya diperlihatkan. Oke, bagus sekali lagi. 1, 2, 3. Good job anak-anak. Terima kasih. Bu Nesya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.